tadi perjalanan kita menuju ke apa? Merapi ya? Merapi. Merapi. Dan kita sekarang lagi ada di Napak Tilasnya Mbah Marijan. Dan di belakang nih, Ci, banyak artefak-artefak dari peninggalan ketika Gunung Merapi meletus, Ci. Oke, jadi nanti kita bisa lihat ya. Iya, dan Tapi ini real. Dan ini real, Ci. Real ya. Real. Napak Tilas itu apa sih pernah dipakai? Iya, jadi ini adalah barang-barang yang waktu terkena lava Gunung Merapi, Ci. Oh iya? Ya, ini betul-betul true lava Gunung Merapi mengenai barang-barang ini. Termasuk warung motornya anak dari Mbah Marijan. Jadi nanti kita lihat tuh ada mobil ya, kayaknya mobil motor, tapi sebelumnya kayaknya kita mendingan izin dulu. Wah, kebetulan Ci, tadi aku lihat di sana ada warung anaknya Mbah Marijan. Dan yang aku dengar, Ci, ya, jadi sejak Mbah Marijan sudah wafat, juru kunci digantikan oleh anaknya, namanya Mbah Asih. Gitu. Berarti umurnya juga udah lumayan. Lumayan, Ci. Nah, jadi Ci, nggak muda lagi. Nggak muda. Walaupun anaknya ya. Nggak muda. Ci, coba yuk kita ke warung. Yuk, Siapa yuk. tahu nanti ada ketemu sama anaknya Mbah Marijan. Okay. Let's go. Nah, ini Ci, warungnya Bu Mursani. Bu, assalamualaikum, Ibu. Ibu, saya lihat di atas ini warungnya putrinya Mbah Marijan. Bu, saya dengar Mbah Marijan sudah memberikan amanah juru kunci kepada anaknya. Iya. Itu Mbak Asih ya. Iya. Saya pengen kenalan, tapi nggak ngeliat orangnya, Bu. Di mana? Itu sekarang lagi di Joglo, Mas. Joglo? Oh, di Joglo. Ada? Oh, di sebelah sana ya? Nggak lagi naik ke Gunung Merapi? Enggak, ini besok, Mas. Kalau naik minggu bisa. Baik, naik. kalau oke. gitu saya langsung ke sana ya, Bu ya. Terima kasih, Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Asih. Ya. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Iya. Dari mana ini? Kita dari Okan Indonesia, Mbak. Oh, iya. Boleh duduk, Mbak? Ya silakan, Iya, iya, iya. silakan. Mbak Asih, terima kasih waktunya sudah menyempatkan ketemu kita ya, Ci ya. Padahal aku denger, Ci, Mbak Asih ini suka naik turun gunung biasanya. Gitu, Mbak. Iya. Udah nggak lagi naik turun gunung, Mbak? Ini sementara libur, tapi besok minggu ini naik lagi karena ada kegiatan di Merapi ya. Merapi, tapi sehat, Mbak ya? Ya, alhamdulillah sehat. Iya, Mbak, ini kebetulan kan kita udah lama banget ya, nggak banyak yang meliput tentang Mbah Marijan. Iya. Gitu. Jadi kita sebetulnya pengen ketemu Mbah Asih karena ingin dengar lagi cerita langsung dari anaknya tentang apa sih yang sebetulnya terjadi dengan Mbah Marijan, siapa Mbah Marijan, kenapa dia bisa begitu melakukan hal yang luar biasa, bersikukuh dengan amanah yang diberikan oleh Sri Sultan. Gitu, Mbak. Ya. Oke. Jadi karena Bapak itu tidak mau turun atau tidak mau ngungsi karena itu sudah ada menjadi tanggung jawab almarhum. Jadi kalau Bapak itu turun nanti yang istilahnya yang bertanggung jawab siapa, apapun kondisi apapun itu ya kalau Bapak itu tidak turun itu karena merupakan tanggung jawab dari Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 sehingga Bapak tetap bertahan di Winahrejo atau di rumah gitu. Walaupun kondisi memang Merapi kondisi waktu siaga itu ya satu tuh, Mbak ya? Iya, artinya sudah harus pergi gitu loh. Tetapi ya bagaimanapun karena namanya sama tanggung jawab itu ya harus dijalankan sebaik-baiknya. Oke. Terus, Mbak, sebetulnya yang kita penasaran itu sebenarnya tugas juru kunci itu sendiri seperti apa sih, Mbak? Tugas juru kunci yaitu pertama itu melaksanakan tugas dari Sri Sultan Hamengkubuwono, yaitu terutama itu kalau setiap tahun itu labuhan namanya. Labuhan itu sebenarnya ajab dalam dari Sri Sultan Hamengkubuwono. Jadi menjalankan tugas-tugas dari Keraton. Yang kedua yaitu untuk melestarikan khususnya lereng Merapi atau warga
lereng Merapi itu harus dijaga betul-betul supaya budaya itu tidak punah. Dan khususnya memang Jogja itu adalah kota budaya atau sumber budaya, maka itu dari itu jangan sampai budaya itu punah, dan perlu diketahui anak-anak muda itu supaya tetap melestarikan. Itu kami menjaga kelestarian budaya itu supaya tetap lestari gitu. Cici mau tanya, Ci. Belum rapi ya. Kalau misalnya untuk warga di sekitar sini misalnya apa ya, yang udah lama di sini atau apa, pernah nggak ada kejadian seperti kejadian mistis atau apa gitu di Gunung Merapi sendiri? Ya sebenarnya itu menurut sebenarnya itu keyakinan ya. Tetapi kalau namanya mistis itu saya kira dimanapun juga ada. Ya tetapi kadang-kadang itu orang itu tidak terang-terangan gitu loh. Kadang-kadang mau sebenarnya ada sesuatu tapi nggak ingin cerita gitu. Kalau misalnya baru ditangkap tuh Nggak gini, maksud aku Bapak sendiri pernah nggak ngalamin, Bapak pribadi sendiri gitu? Oh saya? Oh ya, kalau saya ya mengalami sendiri. Ya, Contohnya seperti apa Pak? Ya itu contohnya itu ya apa ya namanya, kadang-kadang ada orang tua datang itu ya sekedar untuk apa, kadang-kadang mereka sekedar untuk apa, senyum saja gitu, tapi jarang kalau istilah komunikasi itu jarang, cuman ya sekedar anu aja. Ada Mbak ya orang tua datang gitu? Ada. Boleh tahu nggak sih Mbak kira-kira penampakannya seperti apa? Ya seperti biasa, seperti ada itu misalnya ada kalau pakai baju koko, mungkin pakai peci, baju putih, sarungan gitu. Oh, berarti nggak ganggu lah Ci ya? Oh enggak. Biasanya menampakkan diri gimana Mbak, kalau orang tua? Ya di sini pernah. Ya karena ya di sini. Iya. Biasanya ya pas malam kami datang, itu pas saya duduk karena saya kadang-kadang kalau di rumah itu agak mungkin juga sumpek gitu lah, gitulah, kita naik aja istilahnya sini, terus duduk rasanya dingin enak gitu. Nah itu kadang-kadang mereka. Oke, kalau gitu kita langsung lihat itu aja ya, peninggalan apa yang Artefak tadi Mbak, artefak. boleh Mbak sambil Ya. cerita-cerita Oh, apa iya. yang terjadi di sana? Ya boleh. Boleh ya. Oke Mbak, ini Ya. banyak barang-barang bekas nih sepertinya ya Mbak, ini kok barangnya berdebu gitu loh Mbak, barang apa ini Oh Mbak? ya, ini barang-barang bekas. Ini dulunya ada kursi, ada meja, itu adalah milik almarhum Bapak Marijan. Ya untuk apa namanya tamu, ada tamu itu hanya di kursinya ini. Ini memang ini bekas erupsi Merapi, yang kena erupsi Merapi sehingga tinggal bekas-bekas seperti ini. Jadi ada ada kursi, ada lemari, itu ada jam juga, Ada mobil juga ya? ada mobil, itu adalah Motor. milik bekas-bekas ini milik Mbah Marijan, ini yang kena erupsi Merapi 2010. Barangnya Mbak Marijan sendiri atau warga yang dikumpulin? Ini ada yang punya warga, tetapi cuma sedikit, tetapi yang banyak ini punya Mbah Marijan. Oke. Jadi ini barang-barang yang betul-betul kena lavanya itu? Ya, Kena apinya itu? iya kena apinya. Ini kan rusak-rusak. Terus ada ini juga ada tulang. Tulang ini adalah tulang sapi. Tulang-tulang sapi yang meninggal. Jadi ini dikumpulin.
ini terus jadi tinggal tulang-tulangnya saja. Dulu pernah ternak sapi juga. Habis tuh Mbak ya? Habis. Rugi banyak tuh Mbak ya? Ya, nggak rugi jelas. Rugi jelas ya. Dan ini tempat ini waktu itu ini tempat rumah saya ini. Oh, jadi ini tadinya rumah, sekarang dijadiin tempat-tempat Iya. barang-barang yang Ya, tempat. Dan ini sempat kena nggak sih Mbak? Maksudnya rumah ini sempat kena gunung Merapi nggak? Kena. Rumah ini di sini Mbak? Iya, ini habis. Pokoknya sudah tidak ada bangunan sama sekali, tidak ada bangunan yang berdiri. Jadi ini Waktu itu rata, ini semua rata Mbak? rata, ini tertimbun pasir itu 1,5 meter. Ini jadi ini sudah digali. Dulu Tinggi? ya, dulu tinggi sekali itu. Kira-kira kalau 1,5 meter segini lah Mbak gitu ya? Ya, itu Digali lagi, digali lagi. itu udah dikeruk ini. Pasirnya diambil. Oh, ini gambarnya ya. Nah. Rumahku tinggal kenangan. Ya, ini. Tadinya gambarnya seperti itu, guys. Ini. Nah. Oke. Dan Oh, Mama- itu pintu rumahnya. Ya, itu dulu dan ini juga kebakar. Dan mohon maaf Mbak, waktu kejadian itu tahun 2010 ya Mbak ya? Iya. Itu almarhum waktu itu sedang ada di mana Mbak? Almarhum sedang di rumah yang itu sebelah itu. Sebelah sana? Sebelah itu. Itu bapak itu di dalam rumah. Itu meninggalnya yaitu dan tepatnya itu di situ di rumah. Mbak Asi sendiri? Kalau saya turun, saya ngungsi. Sudah ngungsi ya waktu itu ya? Hanya Mbak Marijan aja yang di sana? Iya. Kebetulan terus itu bapak mau dijemput oleh itu Tim SAR, relawan, iya, relawan. anak PMI. Nggak mau? Nggak mau. Nggak mau Mbak? Nggak mau. Apa alasan Mbak Marijan kok kekeh gitu nggak mau Mbak? Nah, karena mereka itu adalah punya tanggung jawab untuk menjaga Merapi. Jadi bagaimanapun kondisi itu bapak tidak mau turun karena itulah adalah tanggung jawabnya dari Seorang juru kunci Mbak? Seorang juru kunci dapat amanah dari Naso Dalam yang tersebut. Cik, sambil jalan ke situ Cik, masih banyak lagi barang-barangnya. Pertanyaan terakhir Mbak. Ya. Sebetulnya kalau sesuai nalar Mbak ya, kan seorang manusia nggak mungkin bisa melakukan apa-apa ketika ada gunung Merapi meletus gitu Mbak. Iya. Emang apa yang bisa dilakukan seorang juru kunci? Apakah seorang juru kunci bisa menahan lajunya gunung Merapi atau apa? Oh ya, tidak mungkin karena ya semuanya itu pasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa saja. Kalau kondisi seperti itu namanya alam. Alam itu tidak bisa ditentang dan itu harus dijauhi kalau seperti itu. Ya bisanya yang menyerah saja kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah, itu aja. Karena itu mungkin sudah kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Satu pertanyaan lagi Mbak terakhir. Ada nggak pesan-pesan terakhir dari almarhum sebelum meninggalkan dunia, mungkin ke keluarga atau bahkan mungkin ke bangsa dan negara? Ya, gini, pesannya bahwa kalau ada seseorang, itu pesan pada saya, kalau kamu itu dibutuhkan seseorang, ada yang membutuhkan, itu jangan dibeda-bedakan, harus harus yang adil, artinya tidak membeda-bedakan itu siapa, itu mungkin orang penting atau mungkin pejabat atau mungkin pemerintah atau mungkin orang tani pun itu harus dilayani dengan sama gitu. Makanya Mbak mau nemenin saya ya. Iya, terus Mbak? Ya, seperti itu ya? Iya, seperti itu. Iya. Oke, tadi kita udah ngobrol sama anaknya Mbak Marijan langsung tentang sejarah ya, Pak, Ya. tentang Merapi. Terima kasih ya Pak udah Ya, dikasih sama-sama. info, terus cerita juga tentang peninggalan Merapi. Gimana deh? Udah nggak ada yang ditanya-tanya Sip, lagi? Oh, udah. sip. Oke. Terima kasih Mbak Asi. Terima kasih ya Mbak. Sama-sama. Jangan lupa like and subscribe. Channel kita. Bye-bye. Makasih, Mbak. Terima kasih.